Faslun ay hada faslun utawi iki fasol as-siyaratu al-jadidatu. Fasal yang membahas tentang keinginan dalam hati kita untuk memiliki kendaraan yang bagus. Kendaraan bagus niku nggih relatif. Kalau kita yang ekonominya golongan menengah ke bawah, mungkin mobil cherry ya, itu sudah bagus, mungkin Avanza atau Brio atau mana lah, Livina udah bagus. Tapi beda dengan golongan yang menengah ke atas, paling tidak Mercy, BMW, pokoknya pengeluaran Eropa lah. Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'i man ta'allama fi hadil kitab fil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Masih di dalam pembahasan perkara yang menggelapkan hati terhadap Allah, di mana kita pada malam hari ini akan membahas tentang masalah kendaraan yang mewah. Setiap manusia, diri manusia pasti mempunyai satu keinginan untuk memiliki, mendapatkan kendaraan yang bagus, baik itu kalangan menengah maupun kalangan atas, dan itu merupakan satu logika. Setiap diri manusia hatinya menginginkan mendapatkan hal tersebut. Cuman kebanyakan diri manusia itu tidak membarengi dengan hati yang fitrah terhadap Allah. Siapa yang memiliki kehendak semua itu? Ini kebanyakan manusia. Kitab ini akan membahas tentang masalah khusus bagi golongan-golongan
yang keinginan itu justru menjadi satu batas dan tutupnya hati. Ketepatan kita akan membahas tentang masalah keinginan mempunyai kendaraan yang mewah. Faslun ay hada faslun utawi iki fasol as-siyaratu al-jadidatu. Fasal yang membahas tentang keinginan dalam hati kita untuk memiliki kendaraan yang bagus. Kendaraan bagus niku relatif. Kalau kita yang ekonominya golongan menengah ke bawah, mungkin mobil cherry ya, itu sudah bagus, mungkin Avanza atau Brio atau mana lah, Livina udah bagus. Tapi beda dengan golongan yang menengah ke atas, paling tidak Mercy, BMW, pokoknya pengeluaran Eropa lah. Tapi semuanya sama. Dalam konteksnya masalah keinginan, semuanya sama. Golongan kita hati yang sebagai ahli hijab, pasti itu akan menjadi penghalang hati kita pada Allah. Sehingga keinginan itu di mata Allah tidak menjadikan baik, justru malah menjadikan hati kita gelap. Dan ini tidak akan berlaku bagi ahli zuhud. Walaupun dia menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas, tidak akan menjadikan sebuah keinginan, bahkan sudah didapatkan itu pun tidak akan menjadikan hatinya terhijabi terhadap Allah. Karena apa? Karena beliau-beliau itu sudah bisa menembus alam akhirat di dalam mobil mewah itu. Bisa menembus. Ini kalau tidak dilatih, kadang-kadang juga ahli zuhud yang masih di tingkatan fana ataupun kamil itu biasanya masih tergoda. Walaupun masih tergoda, itu sebuah proses dari ahli zuhud yang ada di fana dan di kamil, enggak apa-apa. Yang terpenting la tatruk adzikra li'adami hudurika. Jangan pernah zikir itu kau abaikan. Jangan pernah. Bon. Kulul insanin utawi saben-saben manungsa iku yuridu duweni karep, ngarepake sapa insan ayam talika ing yen toh pengin miliki sira manungsa sayaratan ing kendaraan jayidatan kang bagus, kang mewah, minat tobakoti suflah, baik dari kalangan mulai kalangan menengah ilat tobakoti al-ulia sampai kalangan ke atas, sampai kalangan ke atas ya. Baik kalangan menengah ataupun kalangan ke atas, itu semuanya mempunyai keinginan itu. Cuman aja keinginannya itu bisa langsung terpenuhi atau enggak, atau tertunda.
Yang jelas saya katakan sesuai dengan ijtihad saya, survei saya, tesis saya di tengah-tengah lapangan masyarakat. Semuanya saya tanya itu, iya Gus pengen. Sebab kalau hujan gak kehujanan, kalau panas ya gak kepanasan, sekalipun itu mobil Cherry ataupun pokoknya yang paling murah lah Pak. Apa ya paling murah ya mobil? Mr. Bean ya, mobilnya Mr. Bean itu ya, yang kecil, yang penting nggak kehujanan. Kadang-kadang kita itu ada alasan, mengapa kamu nggak ngaji? Iya karena belum punya mobil. Asalnya kan gini, enak barangkali ya, kalau aku ngaji sudah punya motor, Allah kasih motor. Sudah kasih motor, enak mungkin kalau Allah kasih mobil. Jadi saya bisa sama anak, istri, hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Dikasih Allah, dituruti kasih. Habis itu, kalau sudah punya mobil, kadang-kadang ya, ada aja alasan kita itu. Kadang-kadang begitu. Udah, itu gak menjadi bahasan kita. Yang jelas kita kembali kepada materi keinginan. Wahadha utawi iki, keinginan yang seperti itu di atas tadi ya. Saya Rotul Jadidah itu wahada utawi adanya keinginan min ro'iyati syahwati iku min ro'iyati syahwati saking dorongane nafsu fikuli insani ing dalem saben-saben manungso. Keinginan tersebut dikarenakan ada dorongan nafsu di dalam diri setiap manusia. Sehingga dulu saya katakan tentang masalah sifat iradah. Itu dijadikan oleh nafsu dalam setiap diri manusia untuk memantau pergerakan kehendak di dalam hati kita. Sehingga nafsu menjadikan kehendak, kekarepan itu sebagai alat yang paling dominan atau sebagai sentral untuk mengontrol keinginan manusia. Bagaimana caranya keinginan manusia itu dalam hati manusia tidak ada pendudukan tajalli pada Allah. Ini nafsu memang seperti itu. Jadi nafsu memang sengaja untuk mengkondisikan hati kita itu merampas atas keinginan Allah. Sehingga jangan heran ahli hijab itu mengakui itu keinginanku. Begitulah seterusnya. Aina yaqau qalbuka. Bukan perkara keinginan itu tidak diperbolehkan. Aina utawi dini yaqau kang tumiba apa qalbuka ing dalam ati sira iku tajalli. Aina yaqau utawi dini yaqau kang tumiba apa qalbuka ati sira, apakah keinginan itu jatuh takhalliyun au tajalliyun, iku takhalliyun au tajalliyun. Urusan keinginan silakan, apapun monggo, cuman pertanyaannya adalah
duduk di manakah hati panjenengan keinginan itu, ditakholika atau ditajalika. Kalau ditakholi otomatis Pak, kita akan mengaku-ngaku itu keinginan kita. Itu jelas. Lah, miturut kitab edisi ketiga nanti, jatuhkanlah keinginan itu di tajalli. Artinya, keinginan yang ada di dalam diri jenengan ini wajib untuk jenengan tetapkan bahwasanya semua itu keinginan Allah, bukan keinginan kita sebagai manusia. Saufa, bagaimana resiko tatkala keinginan itu duduknya di takholi? Saufa yusbihu, hingga dadi apa kalbu ati sira, dadi ati mudliman kang kelawan apa, kelawan kang gelap kang peteng, ida jalas tatat kalane lungguh sapa sira, lungguh ati sira fitakholi ing dalem panggonan pengakuan hambane. Jikalau duduknya ditakholi kita dalam sebuah keinginan, maka apapun yang terjadi, hati kita akan jadi gelap. Oleh sebab itu, waspadalah dengan keinginan yang ada di dalam hati kita semuanya. Jikalau kita tidak waspada dengan keinginan yang jatuh dalam hati kita, itu tadi pasti kita akan mendapatkan atau digolongkan sebagai hati yang gelap gulita. Turukun utawi coro atau dalan kasirotun kang akeh, banyak jalan untuk menghasilkan atau mendapatkan satu tujuan atau kehendak itu. Yaf'aluha kang agawe doa gawe sopo al-abdu, yaf'aluka kang doa gawe ha ing keinginan depan, ya, sopo al-abdu kawula syahudan syahwatan kelawan dadi budake nafsu. Sopo al-abdu syahwatan, hamba syahwatan kang dadi budake nafsu. Bisa bil husuli ing dalem oleh ngasilake perkara alaiha, husuli oleh ngasilake alaiha ing atase kekarepan tadi di atas, ya. Hatta laukana dzalika, lamuno hingga lamuno ono apa dzalika mengkunu kekarepan iku antorikin saking den tempuh kelawan cara muharramin kang den haramake syar'an ing dalem cara agama, cara syariat haramkan, sekalipun cara yang diharamkan tidak diperbolehkan mungguh agama, itu pasti akan dilakukan. Fisabilil husuli ala sayyarah, untuk mendapatkan kekarepan yaitu mobil tadi dengan jalan apapun, itu mereka ada juga yang mereka laksanakan dengan cara-cara yang tidak benar. Sehingga jangan heran jikalau ada curanmor, ya toh, atau yang lainnya. Itu semuanya adalah
atas dasar dorongan di dalam hati kita sebagai ahli hijab untuk memenuhi, melaksanakan keinginan itu. Hahunaka wahunaka lan ing dalam kini panggonan aidon khalimane. Apalagi ada tuntutan. Mutolibatun sapa mutolibatun wong kang apa wong kang wahuna kalan ing dalam kini banggonan aidon khalimane apa sapa mutabilatun ngono apa mutabilatun piro-piro tuntutan minal muqarrabina saking piro-piro wong kang idek minhu saking eman. Apalagi di situ ada tuntutan dari orang-orang dekat kita seperti anak, istri bilang, ya kita itu sudah berkeluarga, sudah anak. Gimana kalau kita itu mempunyai mobil? Ya, jenengan kan sudah punya jabatan sebagai kepala desa. Ya malu tah ya kalau kita sebagai pimpinan itu nggak punya mobil. Macam-macam. Atau jabatan-jabatan yang lebih tinggi dari kepala desa. Macam-macam. Malu taya sama anak buah, malu taya sama orang tetangga. Nah, ini dorongan-dorongan yang tidak ada awalnya itu dari hati kita, tapi ada dorongan dari orang dekat kita. Itu sudah biasa, Pak. Akhirnya kita terseret di dalam keinginan, yang keinginan itu timbul dari orang dekat kita. Sampak-sampak. Perkara yang dilarang oleh syariat atau dalam agama, itu akan pasti kita lakukan. Beranilah akhirnya kita korupsi. Bagaimana saya ngambil uang yang bukan hak saya, itu tidak ketara atau tidak kelihatan. Kita mensiasatilah ya, laporan sesuai dengan anggaran, tapi faktanya di lapangan tidak. Saya geser ini, geser itu, macam-macam, Pak. Dan ini sudah mengakar. Ya, sudah mengakar di dalam tubuh umat manusia. Dimanapun, Pak. Pokoknya saya bilang ahli hijab loh ya. Ahli hijab pasti seperti itu. Intinya ahli hijab itu gengsi dong. Manakala tidak selevel. Gengsi dong. Manakala kita perekonomian di mata masyarakat itu terendah. Ya begitulah keadaannya. Dan ini tidak akan pernah berhenti sampai akhir zaman. Kecuali dia harus berubah. Manusia hatinya harus karakternya berubah. Dan ini sampai mati pun akan terjadi. Jikalau tidak ada perubahan revolusi di dalam tabiat karakter hati. Hanya satu caranya, tenggelamlah hatimu di dalam bahrut tauhid. Tenggelamlah hatimu di dalam pengamalan ilmu ketuhanan. Baru semua ini akan sirna, akan habis. Likayarahul akhiruna gonayan apa? Hal itu tetap kita laksanakan dikarenakan dalam hati kita ada dorongan di samping dari
eh, 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 orang dekat kita, akan tetapi juga biar dipandang orang lain kalau kita itu orang berada. Gak sadar lah kita. Biar orang lain itu menganggap kita itu gonian, orang yang sugih, orang yang berada. Bahkan sampak bajunya pun bermerek. Padahal uang korupsi. Kita pakai mobil, beli sendiri, tapi uangnya uang korupsi. Apakah ada seperti ini? Saya katakan tadi, sepanjang sejarah, selama hati manusia, sampai mati pun akan berkarakter seperti ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang bersifatkan secara syariat bukan hak kita. Semoga di situ Allah menanamkan dalam hati sifat yang takut bila mana memakai barang orang lain yang bukan haknya. Walaupun ini masih sebuah proses loh ya, nggak ada salahnya. Tapi saya katakan, siapapun kita, sampai mati pun kita, pasti akan berkarakter. Kita tidak akan memandang itu hak kita atau hak orang lain. Yang penting, apa kemauan dan kehendak dalam diri kita terpenuhi. Kita kembali kepada makalah di atas. Semua itu karena dorongan nafsu di dalam hati kita masing-masing. Yang nafsu itu akan mendorong hati kita supaya kita lalai pada Allah. Bon. Wa idza khasala tatkalane wis hasil lahum krono arae nas atau manungso ahli hijab. Apa sing hasil ma yuridu kang ngarepake sapa mereka sapa nas ya fala buddha mongko ora kena ora alias wajib apa antas tak bida yento diperbudak kulu bahum ing piro-piro atine nas bihi kelawan ma. Artine jikalau apa yang mereka inginkan itu sudah hasil, mobil sudah kita bawa pulang, kita sudah beli, sekalipun itu kredit atau cash, kita akan diperbudak oleh mobil itu, Pak. Kita akan diperbudak. Ingat, kita asalnya tidurnya nyenyak. Oleh karena kita anyar-anyaran duwe mobil, susah untuk tidur, Pak. Apalagi tempat mobilnya itu belum punya garasi, belum terkunci. Katakanlah di jalan atau di latar, belum ada pengamannya. Bentar-bentar kita buka korden, masih ada apa enggak? Mohon maaf, semua kita manusia seperti itu. Akhirnya secara syar'i memberikan satu cara biar kamu agak tenang. Usaha ikhtiarmu harus kau lakukan. Apa? Dikunci, Pak. Kita carikan kunci bagaimana andai kata ada orang yang ingin jahat tidak jadi mengambil, kita upaya. Nah, saya tidak bicara tentang masalah ikhtiar usaha. Saya bicara tentang
apa yang ada dalam hati kita. Pasti kita diperbudak. Nanti belum lagi mobil kotor, belum lagi nanti ada lecetnya. Udahlah Pak, semua kita itu pasti, apalagi kita masih anyar-anyaran. Iya, uang kita DP-nya hanya sebagian. Kita belum bisa beli cash. Itu pasti kita akan diperbudak olehnya. Oleh sebab itu, jikalau jenengan nggak ingin diperbudak oleh sesuatu tersebut atau mobil mewah, udah tenggelamkanlah hatimu di bahru tauhid. Ini hanya satu-satunya cara jenengan akan bisa keluar dari bara api yang ditimbulkan oleh nafsu di dalam diri kita masing-masing. Tapi kita bahas kali ini adalah ahli hijab, jadi nggak bisa, nggak mungkin akan bisa masuk di situ. Dan inilah persoalannya, mengapa akan menjadikan hati kita itu menjadi tambah lalai pada Allah, karena hati kita diperbudak oleh perkara tersebut. Ingat, jikalau kau jadi budaknya Allah, pasti kau sibuk berzikir. Jikalau kau jadi budaknya hawa nafsu, pasti kau akan melalaikan zikir pada Allah. Justru kau akan mengikuti seruan nafsu dalam diri kita. Lam yahna, apa akibatnya Pak kalau kita diperbudak? Lam yahna, ora bakal nyenyak laha kedue ahli hijab mau apa naumun turu wala huduun lan balak-balik tangi. Mikir tong mriku nggih. Khaufan wa khaufan ya, ana rasa khawatir wedi minad doyai saking perkara kang ilang, wa akhiran dan akhire, wa akhiran lan ing dalam akhire waqa'a tumiba apa habbu apa hubbuhu cintane ati kita, apa hubbuhu apa hubbuha cintane ha ing bab mang sayaroh al jadidah lahu kedue wong. Artinya, kalau kita sudah diperbudak oleh sesuatu itu, maka jatuhnya hati kita tidak pada Allah. Jatuhnya hati kita pasti terhadap sesuatu. Nah, sesuatu ini dalam bab ini adalah mobil mewah. Hati kita pasti akan berisi gambar, yaitu mobil tersebut. Ingat, selama dalam hati masih ada muncul gambar selain Allah, istilah gambar makhluk, jangan harap nur makrifat akan menyala. Jangan harap hati akan mencorong nur makrifati pada Allah. Tidak akan. Wa idza samakhta tatkalane ngejarno sira dalika ing mengkono-mengkono keadaan hati yang gelap tadi ya, menjadi budaknya nafsu, mencintai selain Allah, ya fala buddha mongko ora kena ora alias mesti apa ayyako ayen tontumibo
Opo arya pamer fil qulub fil qalbi yang dalam hati. Jikalau itu tidak kau selesaikan atau kau sembuhkan atau kau obatkan hati yang seperti itu tidak lekas, maka wajib mesti dalam hati kita akan muncul tabiat sifat pamer, riak, pamer pada orang lain. Jadi biar dilihat orang gaya, bergayalah Pak kita. Makanya mobil saya parkir di depan itu, ya, itu sebagai contoh, sebagai contoh. Di situ ada mobil di depan itu. Memang sengaja saya taruh di situ sebagai contoh. Siapapun kita, jikalau hati itu bergantung terhadapnya, jatuhnya cinta pada sesuatu itu, yaitu mobil, hati kita jangan harap akan bisa sembuh dari penyakitnya hati. Justru riak akan timbul. Biar disawang tetangga, disawang orang, disawang teman. Kelasan mobilnya sak taeken Dayak misalnya. Jejer-jejer. Ya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ini sebuah contoh. Tapi bagi panjenengan, hati yang sudah duduk di tajalli, yang tenggelam di dalam tauhid, kau tidak akan pernah bisa terbias dari pengaruhnya sesuatu itu. Anda harus tekun, Anda harus terus prihatin berkholwat, harus riadoh untuk zikir terus. Inilah pesan di dalam Al-Quran, di mana Allah katakan dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Dalam surat Al-Insan, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi atau siang ataupun malam, sibukkan hatimu hanya berzikir. Urusan fisik ini, beraktivitas apapun monggo, silahkan. Itu hukum syariat, biarlah berjalan. Cuman hatimu harus berakhlak pada Allah. Ini cara untuk mengobati penyakit-penyakit hati. Penyakit hati, ada hasud, ada orang muncul merasa tersaingi, merasa ada yang menandingi. Jangan itu kau lakukan. Karena itu akan menjadikan hatimu bertambah parah. Urusan jenengan mau terima dan tidak, itu bukan urusan saya. Bukan. Cuman ketahuilah, bentuk sayangku kepadamu semuanya, saya berani katakan seperti ini. Jangan salah paham. Coba kalau tidak mau, coba aku tak diem, gak akan pernah aku ngomel-ngomel, gak akan pernah aku bicara, tak bikin aku sendiri. Bagaimana? Kadang-kadang ada yang salah paham. Saya kasih tahu, malah justru mencari pembenaran.
tidak mau mencari kebenaran. Kenek tak kandani monggo, ra kenek ya monggo. Gitu aja udah. Tapi ketahuilah, kalau saya tidak sayang, nggak akan mungkin aku mau mengingatkan. Coba tak biarkan aja lah. Bagaimana jadinya nanti? Makanya ada yang salah paham, ada yang tidak. Ada yang malah matur suwun, sudah diingatin. Ibu bapak rahimakumullah. Oleh sebab itu tekuni khalwatnya, tekuni. Uzlahnya tekuni. Sekalipun kau uzlah tidak di tengah-tengah khusus tapi di tengah-tengah umum, itu sangatlah penting. Makanya saya katakan, jikalau penyakitnya hati fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, kau biarkan, gak akan pernah hatimu bertambah mencorong makrifat pada Allah, justru malah gelap. Pertanyaan saya, hatta mata yatawaqqafu, hingga sampai kapan? Iku yatawaqqafu leren opo-opo hati yang gelap, jawabe hatal mautu sampai mati. Siapa yang kecewa nanti? Siapa sing getun? Siapa sing sengsara? Kita pribadi toh. Oleh sebab itu, terimalah apa yang kusampaikan, walaupun itu pedas dirasakan, walaupun pahit dan menyakitkan dalam hatimu. Terima. Anggap itu adalah sebuah obat yang pahit yang harus ditelan. Anggaplah itu jarum suntik yang sakit jikalau kita rasakan. Tapi jikalau kau menolak, makalah ini mengatakan hatal mautu, sehingga sedo mati pun kita akan mengalami kegelapan. Na'udzubillah min dzalik. Qala ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala fi suratit Takatsur. Di dalam surat Takatsur Allah bersabda, alhaakumut takatsur, utawi wong-wong kang do bergelimpangan, bermegah-megahan kelawan urusan-urusan dunya. Mohon maaf ya, ini oleh karena berbicara ahli hijab, ya memang begitu. Semuanya kita akan berkarakter seperti itu. Kang dadekake laline atimu menyang Allah, sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, hingga tekane kematian. Naudzubillahi min dzalik. Angan-anganlah kita umur berkurang, gak bertambah, umur itu berkurang. Siapa yang bilang umur itu bertambah? Yang dihabiskan itu berkurang, bertambah. Kalau umur itu berkurang, tinggal dikit satu sisi. Hal itu bagi ahli hijab tidak menjadikan sadarnya hati untuk kembali kepada Allah. Umur kita semakin sedikit, kematian pasti menanti. Pasti loh Pak, pasti menanti.
belum tentu kekarepan mobil mewah itu kita dapatkan. Kalau mati gue mesti, kalau sugih belum tentu. Hati-hati ya. Ampun kegedean rumangsa. Ampun jangan sampai hati kita terkuasai oleh kehendak-kehendak yang kehendak itu nggak mungkin Allah berikan. Sederhana ajalah, biasa ajalah, ikuti arus. Kalaupun di kiri kanan kita banyak pengaruh, biarin. Kita nggak bisa Pak, membiarin nggak bisa kalau kita ahli hijab. Kita pasti akan terbawa terseret dengan lingkungan, dengan keadaan, itu pasti. Setidaknya kami berbicara seperti ini, walaupun di antara kita ada ahli hijab, ada respon untuk tidak seperti itu. Ada respon. Allah tidak melarang hambanya mempunyai keinginan yang sampai setinggi langit pun, silakan. Tapi jangan melebihi batas. Artinya itu keinginan Allah. Jangan kau rampas. Inilah yang kumaksud sebagai melebihi batas. Dan ini sudah terbiasa Pak, bersarang di dalam hati kita sebagai ahli hijab. Dan ini memang sebuah proses dalam diri kita sebagai manusia, di mana kita menjauh dari Allah, asalnya kita dekat ketika saat kita belum akil balik. Setelah akil balik kita tinggalkan Allah. Ini kalau di dalam lagu judulnya Sri Minggat. Itu Sri Minggat, tinggalkan keluarga. Ya toh? Kalau kita ruhania kita tinggalkan Allah, hati kita, ruh kita kecantol dengan selain Allah. Akhirnya bercinta pada selain Allah itu. Kalau kita minggat dari selain Allah dan kecantol Allah, itu baik. Bahkan ini adalah saran Allah, perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang mau meninggalkan selain Allah cintanya, wa yu'min billah, maka dia akan menemukan cinta yang sebenarnya kepada Allah. Tentunya ini tidak lepas dari riyadhah khalwat uzlah jenengan. Ini prosesnya Pak, ya. Mula oleh karena jangan pernah Anda sembrono dengan perkara yang disebut sebagai khalwat atau uzlah. Wa'lam lan ngertiya sira ya akhi, wahai saudaraku, anna mimma yudlimu al-qalba, sak temene mimma saking apa perkara yudlimu kang dadekake peteng apa ma al-qalba ing ati, Allahi ing atase Gusti Allah Ta'ala. Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa salah satu yang membuat hati kita gelap kepada Allah itu adalah ta'allaku, iku ta'allaku, gumantung, iku ta'allakul qalbi, gumantunge ati, bil marokibi kelawan piro-piro kendaraan kang mewah. Ketahuilah saudaraku,
bahwasanya salah satu di antara perkara yang menggelapkan hati kita adalah perkara-perkara sing dadekno cintane ati kita pada kendaraan, ingin memiliki kendaraan yang mewah atau ingin memiliki kendaraan. Loh, kalau gitu ngapain beli-beli sepeda, ngapain beli-beli mobil dan lain sebagainya? Gini loh Pak, ampun salah paham. Silahkan, iki pituturi Allah loh ya. Silahkan, Anda ingin mewah segala-galanya. Apakah mewah kendaraan lah, atau mewah jabatan lah, dan lain sebagainya. Silahkan, Allah nggak melarang. Bahkan di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah katakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kau tinggalkan bagiamu di dunia. Termasuk memiliki mobil, memiliki sepeda. Tapi Allah berkata, cukup itu secara fisikmu. Urusan rohaniyahmu itu jatuhkan pada diriku. Itu loh Pak, supaya cintanya hati sampean pada Allah itu supaya tidak dikalahkan oleh cintanya hati sampean terhadap sesuatu. Lah, ini tidak terlepas Pak dari perilaku hati jenengan yang senantiasa tenggelam di dalam bahrut tauhid. Kalau tidak, nggak bisa Pak. Makanya ini bicara ahli hijab sampai mati pun tetap ahli hijab itu terpengaruh dengan lingkungan dan keadaan. Akhirnya jatuhnya cintanya hati kita tidak benar pada Allah, justru malah selain Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagai kesimpulan pada malam hari ini di bab masalah kemauan ingin memiliki mobil mewah atau mobil, ya tak? Silahkan sepanjang hatimu duduk di tajalli, dan itu tidak Allah larang dan tidak akan membahayakan hatimu pada Allah dan tidak akan membahayakan jiwamu kepada Allah. Tapi ingat, hal ini hanya bisa dilakukan oleh ahli zuhud yang terjadi. Mengapa Allah mengendaki ahli hijab tidak bisa? Dan mengapa Allah mengendaki ahli zuhud bisa? Bukan semata-mata yang bisa itu ahli hijab. Bukan semata-mata yang nggak bisa itu ahli zuhud. Mohon maaf, bukan semata-mata yang bisa itu ahli zuhud. Dan juga bukan semata-mata yang tidak bisa itu ahli hijab. Semua kan kembali kepada pengersaane Allah. Jawabannya cuma satu, karena ahli zuhud mengembalikan semua pada Allah. Kalau ahli hijab mentok nabrak kepada makhluk, nggak bisa. Laksana bagaimana mungkin kita sebagai ahli zuhud tidak bisa sampai pada Allah, laksana seorang yang tidak buta menuju pada satu tujuan. Sebaliknya, bagaimana mungkin kita ahli hijab bisa sampai tujuan sementara mata kita itu dalam kondisi buta? Renungilah hal ini. Ingat,
Dalam satu ayat pesan Allah yang paling tertajam di antara beberapa ayat adalah di dalam surah Al-Isra ayat 72. Allah katakan, barang siapa saat di dunia mata hatinya buta pada Allah, maka di akhirat pun juga buta. Wa adallu sabila, dan lebih tersesatlah jalannya. Ini urusan ruhaniyah, Pak. Hati-hati, urusan ruhaniyah. Bukan urusan mata dohir ini. Bukan. Tapi urusan mata hati. Merugilah bagi kita ketika saat di dunia sibuk untuk nuruti apa kehendak-kehendak nafsu, sementara hati kita abaikan, kondisi masih dalam keadaan buta. Padahal kita semakin lama umur pasti akan tinggal sedikit, dan kepastian mati itu mesti terjadi. Buat apalah kau di dunia mewah segala-galanya, sementara jatuh pada akhirnya selamanya kita dalam keadaan sengsara. Lebih baik berbahagialah kau mewah di dunia, sementara di hari akhir, di hari yang kekal, kau juga mewah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.